Halo guys, welcome back to Marjo Channel. Halo. Hai. Hai vlog. Hari ini kita akan bertani guys. Kita akan ketemu babi-babi kecil guys. Ngapain? KPTT Salatiga. Terus tadi habis lihat pembuangan babi. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Marjo Channel. Dan ini sudah hari keempat perjalanan kita di EduTrip 2025 ini. Pada video kali ini kita berkesempatan mengunjungi KPTT yang ada di Salatiga. Kita lihat yuk kegiatan apa saja yang teman-teman kita lakukan di KPTT ini. Check it out. Bisa terjadi sayur, tanaman, produk-produk pertanian itu kok bisa ada. Sejauh ini bahan pangan itu masih dihasilkan dari pertanian dan peternakan, belum ada yang sintetis. Udah ada yang pernah makan kebutuhan protein sekian, lalu kamu makan bubuk protein berapa gram itu ada? Siapa tahu orang sakti di sini. Makanan yang diproduksi, yang teman-teman konsumsi itu bagaimana produksinya teman-teman tahu? Nah ini adalah bagian kesulitan. Teman-teman selama ini mengkonsumsi, jangan usah digoyang-goyang nanti jatuh beneran ya. Ya, oke. Di KPTT ini memiliki 3 area ya teman-teman ya. Area 1, area 2, dan area 3. Dan saat ini kita sedang berada di area 1, di mana nantinya kita akan berkunjung ke area 3, area perkebunannya. Untuk area 1 dan 2 jaraknya berdekatan. Namun untuk area 3 sendiri itu lokasinya cukup jauh dari sini, sehingga nantinya untuk sana kita menggunakan kendaraan ya. Oke, ini silakan geser dulu truknya saya bawa sini ya. Oke, hari ini kita akan keliling KPTT kursus pertanian taman tani. Nih dengan teman-teman yang lain ya.
Tajis dulu. Siapa sih mau dipegang dulu? Oh, gua tahu. Yang punya. Dari sini bisa melihat jalan tol Semarang Solo di sana. Jadi sebenarnya udah terpisah oleh perkembangan. Di sini ada beberapa tanaman perkebunan mulai dari alpukat, kopi. Untuk kopinya di sini ada 2 jenis yaitu Liberica dan Robusta. Bedanya apa? Harus tanyakan ke kakak-kakaknya saja. Cara mana dibaca di buku? Oke, kelompok 4. Jadi alpukatnya di sini itu ada beberapa jenis, ada alligator, niki, kendil. Itu yang major. Oh, bisa petik 3 kilo per kelompok. 3 kilo berapa? 3 kilo itu berarti 3 buah karena 1 buah di sini itu 1. Kita akan berkeliling di KPTT ini. Kalau tadi di awal adalah untuk area kantor ya, dan mungkin pendidikan teorinya di sana ya. Nah, ini adalah lapangannya. Kita akan masuk ke perkebunan kopi kalau nggak salah tadi ya. Ada juga tadi untuk alpukat dan masih banyak jenis lainnya di sini. Tadi kan Mas Billy bilang mana Liberica, mana Robusta. Nah, kalau untuk kopi, cara pembedaan paling gampang yaitu kita bedakan dari daunnya. Kalau teman-teman lihat sebelah sini, ini daunnya lebih ke panjang sama lancip, runcing dia. Nah, kalau sebelah sana lebih ke agak bundar, agak lonjong. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang luncing sama rancip ini biasanya itu Robusta. Nah, kalau sana itu yang Arabica. Arabica, Sekarang teman-teman tahu nggak ini di bawah kalian ini pohon apa? Robusta. Ada yang bisa nebak? Ini bukan kopi loh. Ini pohon kopi juga. Enggak. Kemana? Ini pohon apa ini? Belum pernah lihat sih. Hah? Kok kopi-kopi ki nggak tinggi ya? Nah, karena kita di sini ada namanya pruning. Nah, pruning ini bertujuan agar tumbuhnya kopi itu nggak terlalu tinggi, tapi dia menyebar ke samping. Jadi dia itu nggak tinggi ke atas hingga tidak mempersulit kita untuk panen, tapi kita usahakan menyebarnya ke kiri sama kanan atau sekitarnya. Biar cabangnya makin banyak, sama panennya juga tidak terlalu susah. Oke, ini adalah tanaman kopi Robusta. Ini biji-bijinya Kulitnya sendiri itu rasanya manis. Kalau diisap-isap. ya mengingatkan kita pada tanaman aquascape Anubias coffeefolia ya. Jadi namanya coffeefolia ya karena memang urat-uratnya mirip tanaman kopi. Satu putih satu hitam. Enggak, salah. Nah, pembedaan jenis lada saat di dapur kan biasanya lada putih sama lada hitam. Nah, itu dibedakannya dari sebenarnya satu pohon yang sama, tapi bedanya jenis masa panennya. Kalau untuk lada hitam, kita panennya yang masih hijau-hijau gini. Jadi, yang masih hijau kita keringin, digiling sama kulitnya. Jadinya lada hitam. Kalau untuk lada yang putih, itu kita petik yang warnanya udah jadi merah. Merah. Jadi setelah dia merah kita petik, direndam dulu sampai kulit luarnya terkelupas, kan dalamnya jadi biji putihnya doang. Itu kita giling baru jadilah lada putih. Masih wangi-wangi gitu. Kita sekarang berada di kawasan peternakan B2-nya ya. Di sana peternakan B2-nya ya, yang kemudian kotorannya dialirkan ke sini, dimana di sini ya menghasilkan gas metana yang kemudian disalurkan ke sana ya. Nah itu jadi biogas, menjadi biogas gitu ya. Nah itu bisa dimanfaatkan tuh untuk
mengganti bahan bakar gas. Yang kemudian kotoran ini akan ditampung di sana ya, untuk diendapkan, dan prosesnya setelah diendapkan menjadi kering ya, melalui proses nitrifikasinya itu bisa menjadi pupuk, dan pupuknya ada di sana ya, contohnya gitu. Nah, ini contoh kotoran babi yang sudah siap untuk menjadi pupuk ya. Keep the pig safe. Itu lebih pendek, lebih panjang, sama juga kan. Kalau babi itu beranak mengikuti puting susunya. Nah, kalau puting susu babi Landers itu terbilang lebih banyak dari babi lainnya, karena puting susunya ada 14. Jadi anaknya juga sampai 14 ekor. Oke, ini jenis kopi yang berbeda. Liberica. Kalau tadi Robusta dan Arabica. Ini alpukat ya? Ya, alpukat. Tanaman alpukat, guys. Wih, ini alpukatnya. Alpukat apa nih namanya? Ini jenis kendil. Kendil. Oke. Ini satunya bisa 1 kilo. 1 kilo. Walah. Yang besar itu 1 kilo. Kalau ini Cuma kalau dari rasa gimana? sama sih, Pak. Sama. Iya, mentega sih. Mentega. Oke. Lah ini yang kecil-kecil nih? Ini jeruk. Jeruk nipis. Iya, jeruk nipis. Oke. Jeruk nipis. Nah, kalau alpukat itu kapan dia dipetiknya? Maksudnya dipanennya? Udah tua sih, Pak. Kalau udah tua itu pas Kayak gimana? itu bijinya kotak. Oh, belum. Belum. Oh, Dia nanti ada ada bunyinya ya? Ada bunyinya. Oh. Coba ya, cek. Kalau nggak kotak-kotak gitu belum ya. Oh, gitu guys. Ya, jadi harus digoyang-goyang gitu. Jadi kalau udah kedengeran bijinya kotak-kotak di dalam, nah itu artinya udah bisa dipanen. Ini Lebih gede harga persatuan alpukat aligator. Kalau untuk per Ya. kilo itu kalau untuk per kilo biasanya aligator. Sapi. Halo. Sapi. Ada namanya tuh. Julia. Induknya Marini. Lahirnya bulan 10, tanggal 10 bulan 7 2024. Yang sebelah satu lagi Nawa. Induknya Najwa. Untuk lahirnya 9 September 2024. Yang ini namanya Jennifer, 24 Januari 2023. Induknya Marini. Oh, sama kayak si Julia ya. Oke. Jadi dinamain-namain gitu guys sapinya guys ya. Ini Guinea-pig. Apa? Guinea-pig ya. Genepik nama latinnya. Marmut. Iya, marmut nama latinnya. Nama bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Latinnya apa latinnya? Gak tahu. Oh, ini dia kuik. Halo.
Siapa namamu? Ih. Oh, dia mau main itu. Ah, dia mau main. Halo. Nah, ini dia nih. Ini biangnya ada di sini. Tuh, lagi bobo. Oh, lagi bobo siang dia. Ya. Lagi bobo ya. Hihi. Malu dia, malu di videoin. Benjolan tuh berarti jantan. Kalau lingkarannya kecil atau bahkan tidak ada itu dia betina. Ini apa? Telinga. Ada daun telinga soalnya. Wow. Ini mulai masuk ke bahan ini. Ini rasanya gede ini ya. Ora win blok kayaknya kan. Oke, ya terus sing gede ngono. Oke. Sebenarnya yang lontong gede. Ya, wet ada. Mana? Iki lho, Bro. Iki wet iki. Iki. Ah. Udah. Kita tembok 60 cm loh. Betina. Misalnya apa? Nggak ada kuningnya gini. Kalau nggak ada kuningnya, Ya, hitam putih hitam itu jantan. Betina. ini. Betina sama kupingnya ini kan kecil. Kupingnya kecil ya. Ya. Oh, betina. Oh iya iya iya. Kalau yang jantan, Yang jantan nah. yang jantan ini kuning. Ada kuningnya. Heeh. Ini sama ini kan lebih lebar lebih Oh besar. iya, lebih lebar. Betul 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 betul. Ya, belajar nanam tadi sebenarnya kita tahu dulu. Ini di depan kalian namanya media tanam. Jadi media tanam itu bisa untuk nanam sayur, buah, kayak tadi, ya, bunga juga bisa. Nah, untuk bahan-bahannya itu ada tanah seperti ini. Yang kita lihat ini tanah. Tanahnya kita bisa ambil di mana saja. Oke, yang kedua kompos. Kompos bukan identik sama tai aja. Kompos dari sisa-sisa daun-daun, tanaman, sisa-sisa dari dapur. Itu yang kita olah jadi namanya kompos. Oke, yang ketiga kita pakai kokopit. Ada yang tahu kokopit? Dari situ. Dari kulit sabut Tangkai. kelapa. Oh. Nah, ini bentuknya warnanya seperti ini, coklat. Sama yang terakhir ini namanya skam bakar. Karang skam. Kamu bisa agak mundur, nah teman-temannya bisa. Biar kamu sini ya. Ya, mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Ya. Ini dari kulit padi. Jadi kita dapatnya dari pabrik tahu. Nah, jadi gini, pabrik tahu dia bakar untuk masak tahunya pakai sekam bakar, aram skam itu, kulit padinya itu. Nah, limbahnya kita manfaatin untuk medianya ini. Nah, kalau fungsinya tanah itu sebagai media utama, dia untuk tumbuh tanaman. Pupuk sebagai nutrisinya. Nah, yang kokopit ini fungsinya dia untuk menyerap air. Jadi nanti kalau kita siram dia nggak cepat kering. Nah, kalau untuk sekam bakar inti untuk ngatur pH-nya sama porosnya tanah, biar tanahnya dia nggak terlalu padat banget. Makanya kayak gini. Nah, untuk takarannya gini teman-teman. Tanah 1, pupuknya 2, komposnya 2, kokopit 1, sama sekam bakarnya 1. Maksudnya gini, kalau kita pakai 1 karung tanah, nanti kokopitnya 1 karung, sekam bakarnya 1 karung, pupuknya 2 karung. Kenapa pupuknya 2 karung? Biar dia nutrisinya lebih banyak. Karena yang kita tanam itu masih kecil, ya proses pertumbuhan. Makanya dia perlu nutrisi yang lebih banyak. Makanya komposnya 2. Jadi 2 1 1. 2 kompos, 1 tanah, 1 kokopit sama 1 sekam bakar. Yang udah dicampur jadinya seperti itu. Habis ini kita praktek nanam. Kalian nanti akan dikasih polybag 1, bibit 1. Tapi sebelumnya nanti kita perhatiin dulu ya. Saya contohin dulu. Mungkin polybag banyak macamnya ukurannya. Ini salah satunya yang sedang. Nah, ini namanya bibit. Bibit itu biji yang sudah dikecambahkan, yang sudah disemai. Ada yang dari sini. Ini itu biji. Nah, ini bibit yang udah disemai, yang udah ditumbuhkan. Namanya bibit. Ini kita nanti akan nanam terong sama terong ya Mas Asri ya? Ya terong. Nah, jadi nanti kalian satu-satu
Oke, perhatiin dulu caranya gini. Nah. Oke, situ kelihatan ya. Kelihatan ya. Ini kan ada lipetannya. Kita buka dulu. Nah, lipetannya di bawah kita juga buka. Biar nanti dia bisa berdiri kayak gini. Nah, nanti kita nggak usah pakai alat-alat apa, pakai tangan. Oke? Sip. Ya. Nah, pertama isi dulu sampai setengah. Ini diisi dulu sampai setengah. Kita ratain. Kalau udah dapat setengah, baru ini. Di sini kelihatan kan ada akar-akarnya kan. Kita usahakan jangan dia sampai patah sampai putus. Kalau akarnya patah, putus, ya nanti pertumbuhannya terganggu. Nah, udah stres, jadi keluar dari polybag yang kecil ini, terus ditanam sini, dia stres mati. Nah, caranya gini, kita jadiin satu medianya tanahnya sama akarnya, tapi kita remesnya pakai rasaan ya, halus. Ini tujuannya polybagnya yang kecil sama medianya dia agak longgar. 2 jari masuk, kita balik. Nah, kita tarik pelan-pelan. Akarnya ada kan? Kita balik ini, kita masukin, posisiin dia di tengah. Ya, kalau sudah, kita tinggal isi medianya sampai penuh, sambil dipadetin di sekitarnya, biar dia nggak rubuh. Nah, ini sampai dia penuh. Kalau udah seperti ini, terakhir kita tinggal siram sama air. Nah. Oke, nyiramnya jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Nah, di sekitarnya sini dulu. Kamu aja taruh 2. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Mudah? Bisa? Oke, kalau bisa silahkan dicoba satu-satu. Nah. Pertanian, perkebunan, dan peternakan. Tetapi juga terbuka, misalnya ada teman-teman yang mau main ke sini sendiri atau ya liburan di sini itu bisa. Oke, sekarang jam 6:04. Kunjungan kita ke KPTT ini sudah selesai. Tempatnya cukup bagus ya, sangat mengedukasi. Mulai dari pertanian, ya perkebunan, kemudian peternakan, ya banyak sekali ilmunya yang bisa kita dapat dari sini. Oke, jadi buat teman-teman yang mau datang ke sini dipersilahkan. Ya. Kita punya 700-an. Ya Pak ya. Kalau ada teman-teman yang lain mau kunjungan ke sini, boleh, kami sangat terbuka. Dengan Pak siapa? Willy. Pak Willy dan Pak Bruder Dieng. Oh iya, Bruder Dieng. Ya, silakan ya teman-teman ya. Juga boleh. Boleh. Saya nanti daftar. Ya, ini mau daftar ini. Saya juga mau daftar kayaknya. Oke. Gitu guys. Jadi silakan ya. Teman-teman mungkin lagi jalan-jalan ke Salatiga, ya boleh mampir ke sini ya. Ketinggalan ada di mana ya. Maju agak maju dikit ya. 1, 2, 3 KPTT. Kurang. Gimana KPTT?